Halo Cancer, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan doa dan harapanmu yang akan terkabul dalam hitungan hari. Kira-kira doa apa aja? Mari kita kepo ya. Mohon perhatian bahwa ini adalah pembacaan umum, jadi energi banyak orang yang tertarik di sini. Tolong bijaksana dalam menanggapi dan menyikapi ya. Kalau yang tidak resonate pada dirimu berarti bukan punya kamu ya, tapi saya yakin pasti ada salah satu yang bakal resonate ya. Ya berdasarkan karena saya tuh cara bacanya tuh selalu mengambil masa lalu dan masa kini dulu baru ke yang akan datang. Itu namanya ya prediksi ya, itu baru prediksi namanya ya. Karena apa yang kita lakukan di masa lalu menentukan hasilnya di masa depan gitu. Apa yang kita pilih hari ini juga yang akan menentukan kita di masa depan, membentuk nasib kita gitu di masa depan. Jadi tidak luput dari flashback ya. Oke, kalau pingin personal reading atau dibacakan secara pribadi, energimu secara pribadi doang, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di atas layar maupun di bawah layar video ini. Ya. Tanya-tanya dulu untuk price listnya atau harganya. Nanti disesuaikan dengan budget kalian. Kalau sudah siap baru kontak saya untuk kita mengadakan pembacaan pribadi ya. Dan tolong kalau kirim foto, karena saya butuh foto untuk membaca aura sebelum saya membaca energi kalian ya. Jadi harus kirim foto tuh yang asli, jangan diedit-edit ya, alami aja, karena memang kita baca aura orang itu harus asli, jangan dipalsukan. Bukan diri kamu kalau kamu edit ya, tuh nggak tembus nanti ya. Tuh energi itu kan jujur ya, energi itu nggak bisa membohongi, nggak bisa dimanipulasi ya. Sama kayak kamu ngelihat seseorang atau bertemu seseorang, kamu ngerasa energinya kayak misalnya dia lagi boring atau dia lagi ada masalah ya, pasti energinya terasa berat. Energi yang kamu rasakan tuh sama dia tuh kayak aneh aja. Oh ternyata tuh dia lagi ada masalah gitu. Belakangan kamu tahu bahwa oh ternyata dia ada masalah gitu kan. Nah seperti itu, energi itu seperti itu gitu ya. Energi itu nggak bisa dibohongi, nggak bisa dimain-mainin, nggak bisa dimanipulasi ya. Mau tanya perihal magic, perihal karir, cinta maupun keuangan, terserah. Apapun masalah pribadi, sepribadi apapun itu aman ya, karena channel ini tuh udah berdiri 5 tahun lebih ya. Jadi nggak usah takut masalah rumah tangga ke masalah apapun, bebas kalian ungkapkan di sini supaya kalian juga ngerasa plong kan. Jadi ada tuh yang bilang ini orang penting di Indonesia ini, di negara ini gitu. Semuanya penting bagi saya, mau orang penting atau orang biasa, semuanya sama saja bagi saya, karena aib kalian adalah aib saya juga. Dan yang reading ke saya bukan cuma di Indonesia aja, tapi seluruh negara ya, dimana mereka menemukan channel saya dan mereka sudah berlangganan dan mereka pasti reading ke saya gitu ya. Kalau mereka ngerasa resonate sih, kalau mereka ngerasa kok pembacaan Mbak tuh masuk banget ke kita loh, tolong dong dibacain gitu. Kalau nyambung gitu, kalau nggak nyambung ya udah mereka lari ke yang nyambung aja gitu kan. Aduh, kalau nggak nyambung ya udah berarti mereka lari ke pasti kalian akan lari ke tarot trader yang nyambung aja gitu ya. Itu hak kalian ya. Dan kita tuh para tarot trader itu sama semua, kita punya visi misi jiwa yang ingin membantu orang untuk menyelesaikan masalah, memberikan solusi, memberikan pencerahan yang kita dapatin dari kelebihan intuisi kita, kelebihan kita memiliki
intuisi yang tajam gitu ya, petunjuk gitu dari ilahi ya. Tanpa petunjuk ilahi kita nggak mungkin bisa membaca setajam itu, sesama itu, secocok itu, senyambung itu, dan setajam itu. Oke. Positive thinking ya, yang baik-baiknya kita aminkan ya, berdasarkan apa ya, pepatah bahwa kata-kata adalah doa, maka insya Allah apa yang saya bacakan di sini juga menjadi doa yang terijabah yang baik-baiknya ya. Ini kita minta dulu bantuan dari kartu-kartu mungil ini, dari toples ajaib saya. Kebanyakan tuh benar kalau saya pakai kartu bantuan ini. Kita minta 3 aja ya. Ini ada pendamaian diri. Wah, kalian lagi pendamaian diri ya. Lagi satu lagi apa nih, keberuntungan berpihak padamu. Wah, amin, amin guys, aminkan. Apa ini, kulit, ada pisau. Wah, kulit dan pisau, ada apa dengan kulitmu, ada apa dengan pisau? Adakah yang tajam menusuk kulitmu, menggores, menembus kulit? Nanti kita bongkar-bongkar ya. Kita minta dulu kartu arahan dari semesta ya, kartu intuisi ya. Ini bisa membantu kamu untuk menemukan jalan keluar juga ya. Ini arahan yang ya, kalau diikuti sih ya sangat membantu. Kita minta 3 aja ya. Ya, langsung 2 ditarik. Oke. Berdoa dulu ya. Nanti kita akan lihat apa ya, zodiak yang terhubung dengan kalian nanti, atau sudah terhubung, dan kita cek inisial nama kamu atau nama dia, nama seseorang yang kalian fokuskan, dan juga tanggal lahir, usia, dan juga angka keberuntungan. Oke, angka kembar gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Kita ke masa lalu dan masa kini dulu ya. Beberapa dari kalian ini saya lihat kalian ini punya banyak keahlian ya, yang terpendam. Kalian punya bakat-bakat dari pengalaman yang sudah kalian pelajari itu masih terpendam, belum semuanya kalian cuatkan, belum semuanya kalian keluarkan, bakat-bakat kalian gunakan gitu ya secara full gitu ya. Beberapa dari kalian ini juga ada keterkaitan tentang hal-hal magic, perihal magic gitu ya. Mungkin dari luar ke kamu atau kamu keluar, wallahu alam ya. Apakah kamu sering mengalami hal-hal magic atau hal-hal mistis, atau kamu sendiri punya keajaiban ya, di dalam dirimu ada keajaiban ya. Jadi kamu kerap mengalami hal-hal yang aneh gitu ya, sulit dijelaskan kepada orang lain, ya nggak terduga lah ya, tapi itu nyata terjadi gitu, ajaib aja gitu. Terus ya, kalian tuh orang yang sangat fokus dalam bekerja. Kalian bekerja keras, kalian punya satu keahlian dalam, seperti dalam bidang seni ya. Kalian pandai dalam, mungkin kalian orang yang jiwa analisis tinggi, atau dalam seni itu kalian mungkin pelukis ya, kalian adalah seorang seniman, atau ya pokoknya suka ngukir-ngukir sesuatu gitu, dan itu berharga banget hasilnya gitu. Terus cicak bunyi ya, amin. Dan kalian itu ada punya trust issue ya, mungkin ada sesuatu yang terjadi
yang membuat kalian tuh sulit percaya atau kurang yakin terhadap sesuatu gitu ya, atau seseorang gitu. Dan juga kalian di sini tuh kayak sedang menata spiritualitas kalian, sedang pingin menjadi orang yang lebih beriman lagi, sedang membentuk keimanan dan ketakwaan kalian lebih tinggi lagi gitu. Terus di sini ada inner child ya. Kalian itu punya masa lalu yang pernah bahagia, atau pokoknya punya masa lalu yang membawa kamu tuh ke masa sekarang yang ya mungkin ada beberapa yang meninggalkan bekas-bekas gitu ya, traumatik gitu ya. Dan seperti itu, ada beberapa dari kalian ini punya hubungan, kalian punya apa ya, pekerjaan, kalian fokus kerja di bidang teknologi ya, atau kalian adalah seorang konten kreator, atau kalian adalah pekerja kantoran ya, yang sering menghadap komputer ya, sering bekerja dengan komputer ya, di bidang komputer. Itu kalau dalam segi pekerjaan. Dalam hubungan kalian dengan pasangan, saya lihat di sini ada pingin kembali bersatu lagi dengan pasangan kalian ya. Terus ya itu ya, beberapa dari kalian ini pernah mengalami ya, ada yang ini kalau kulit dan ini magic, berarti ada mungkin bagian kulit kalian ada yang mengalami alergi gitu, atau luka yang tidak sulit sembuh, yaitu berhubungan dengan magic juga mungkin ya, atau ya ya pokoknya sesuatu yang sebuah penyakit kulit yang sulit disembuhkan. Dan kalau dicek melalui medis itu nggak bisa dideteksi, katanya kalian nggak ada penyakit apa-apa. Tapi ini semuanya tuh berawal dari kulit, dia bisa masuk sampai ke dalam karena ini ada pisau ya. Jadi ada yang mungkin sering mengalami ditusuk dari belakang, atau mungkin kalian mengalami hubungan yang menyakitkan ya, entah dari teman atau pasangan atau siapa aja ya. Tapi yang jelas ada yang mungkin menusuk kalian dari belakang, atau ada kata-kata yang menyakitkan yang membuat kamu menjadi trauma sampai sekarang. Ada yang juga traumanya itu dari masa kecil gitu ya, kata-kata yang pernah melekat, yang pernah dilontarkan tuh melekat di dirimu sampai sekarang, sehingga kamu tuh kayak merasa kayak ya dulunya sih kamu kayak menantang atau merasa nggak terima, tapi sekarang tuh kamu lebih menjadikan itu satu tantangan gitu. Kata-kata yang pedas, kata-kata yang tajam itu kamu jadikan itu satu tantangan untuk kamu nantinya termotivasi ya, kamu termotivasi oleh kata-kata yang tajam itu, kata-kata yang menyakitkan itu, atau perbuatan seseorang yang menusuk kamu dari belakang itu, kamu jadikan satu motivasi buat kamu nantinya meraih kemenangan gitu ya. Kamu tuh kayak dalam berbagai kompetisi ya, sering mengalami kemenangan, sering mencapai kemenangan gitu. Jadi kamu tuh karena punya satu bakat, punya potensi, kamu punya kualitas, sehingga jikalau ada beberapa yang ingin menyingkirkan kamu tuh nggak bisa gitu, karena kamu memang secara alami gitu, punya bakat yang lumayan luar biasa di sini ya. Makanya kayak walaupun mereka berusaha untuk menjatuhkan kamu, tidak bisa, karena kamu memang sudah ahli di situ. Mau gimana lagi, level mereka ya di bawah kamu. Mau dengan cara apapun mereka punya pola pikir yang sempit, sehingga cara-cara mereka menjatuhkan kamu itu kayak nggak masuk di ranah kamu gitu. Jadi kayak nggak kena banget. Makanya mereka
berusaha untuk menjatuhkan kamu melalui ilmu magic gitu. Dan saya di sini beberapa dari kalian itu kayak terkadang suka kekanak-kanakan ya. Tapi sifat kekanak-kanakan itu membuat kalian tuh bahagia dan orang-orang sekitar tuh ikut bahagia gitu. Kartu kalian sangat positif ya, banyak yang positifnya gitu. Jadi kita langsung aja ya. Mungkin karena kepositifan kalian inilah, energi positif kalian ya, ketulusan ya, kalian tuh orang yang tulus ya, makanya keajaiban tuh sering menghampiri kalian, keajaiban diri kalian gitu. Maksudnya di diri kalian tuh kerap sering mengalami keajaiban karena dalam diri kamu tuh ada keajaiban gitu, makanya sering terjadi hal-hal yang ajaib. Kayak misalnya ada orang yang pingin memagic kamu, atau orang yang menyembunyikan sesuatu dari kamu tuh kamu bisa mendeteksi itu, bisa membaca itu, merasakan energinya gitu, ya kan gitu. Dan tapi kalian tuh selalu menanggapi segala sesuatu tuh dengan pikiran yang positif gitu ya. Kalian tidak gentar gitu dengan hal-hal yang negatif gitu. Maksudnya kalian tidak terdistraksi, tidak mudah terdistraksi. Kalian tuh orang yang fokus banget. Kalian tuh kayak pribadi yang suka akan belajar hal-hal baru, berinovasi. Ini kan pengukir ya. Jadi intinya kayak perkembangan lah ya gitu. Jadi kalaupun ada orang yang negatif pingin mengacaukan fokus kalian ya, nggak bisa, karena memang kalian tuh sudah terbiasa terarah ke hal-hal yang positif. Jadi kayak gampang banget tuh move on, gampang banget tuh teralihkan gitu ya, secara otomatis tuh kalian kayak misalnya di depan kalian nih ada teman yang ngomongnya negatif gitu, kamu tuh langsung cepat-cepat berpaling, kayak langsung mengalihkan pembicaraan gitu, karena memang di dirimu sudah terbiasa dengan hal-hal positif. Jadi kalau ada yang ngomong negatif, kamu gak nyambung gitu. Jadi orang-orang tuh kayak pada, dan itu bermanfaat ya, karena dengan sikapmu begitu akhirnya orang yang tadinya hampir aja negatif pikirannya, atau hampir aja terbawa terlarut dalam hal-hal negatif tuh kayak langsung sadar gitu, karena ya energi kamu tadi dan sikap kamu yang positif itu membuat mereka jadi nggak larut dalam kenegatifan pemikirannya, atau ya nggak jadi berpikir negatif, atau nggak jadi bertindak negatif gitu, batal, gagal semua gitu. Jadi kayak makanya saya bilang tadi susah orang untuk menjatuhkan kamu ya. Ya tapi pernah sekali waktu pernah kamu mengalami yang namanya hal magic terjadi pada kamu, karena memang itu untuk memberikan pelajaran padamu bahwa kamu harus menggunakan keajaiban dalam dirimu untuk menangkal magic dari luar gitu, karena di dalam dirimu ada keajaiban untuk menangkal keajaiban, hal-hal gaib yang negatif dari luar. Jadi itu harus terjadi. Makanya ada pisau. Pernah kamu mengalami yang namanya ditusuk dari belakang, dimanipulasi, hianati oleh teman atau pasangan, dimanfaatin. Kamu harus mengalami. Kita kalau punya keajaiban dalam diri itu, kita harus mengalami hal-hal yang negatif supaya kita belajar, supaya kita sadar bahwa ada potensi keajaiban dalam diri kita yang harus kita gunakan untuk menghalau hal-hal negatif yang bakal menguasai kita itu gitu. Jadi gitu ya. Makanya kalau kita nggak disadarkan dengan hal-hal negatif itu ya, misalnya kalau nggak ada kejadian negatif atau kejadian magic atau gaib itu ya, kita nggak mungkin sadar bahwa di diri kita tuh ada keajaiban gitu. Kenapa ya orang lain biasa aja, orang lain nggak bisa melihat itu, saya kok bisa melihat gitu. Kenapa ya saya bisa merasakan energi orang ini, tapi kenapa teman saya nggak bisa gitu. Dari situlah kamu akan sadar bahwa di dirimu tuh ada keajaiban. Itu perlu diasah. Makanya kenapa kamu harus mengalami hal-hal yang menyakitkan ya, hal-hal yang membuat kamu trauma, hal-hal yang
tentang kemelekatan gitu ya, pernah mengalami hubungan yang toksik, sulit untuk keluar dari perihal toksik atau masalah toksik, masalah yang rumit gitu ya, sulit keluar dari situ karena memang kamu sedang dihajar oleh alam semesta untuk pergunakan bakat kamu, gunakan intuisi kamu gitu, gunakan keahlian kamu gitu. Dari kalau sudah terjadi begitu kan kamu pasti akan berpikir kan, kenapa ya, saya kan orangnya tulus tapi kenapa mereka selalu modus mengapa mereka tuh selalu overthinking kepada saya atau negatif thinking sama saya, apa sih salah saya gitu. Dari situ kan pertanyaan-pertanyaan itu yang membuat kamu nantinya akan menggali dirimu gitu. Nah, itu jalan masuk kamu menuju ke dirimu, jati dirimu gitu. Jadi kedepannya ya, nantinya kamu dalam doa-doa kamu yang bakal terwujud nantinya ya, saya di sini kamu tuh sedang fokus sama satu satu bidang yang memang itu adalah hobi kamu yang sudah kamu geluti bertahun-tahun ya, jatuh bangun kamu ya, tapi kamu pantang menyerah, kamu malah bahagia gitu, kamu mengerjakan itu dengan energi bahagia gitu, dengan penuh kebahagiaan, kamu mencintai pekerjaan tersebut, aktivitas tersebut gitu. Karena ya kamu antara berharap dan enggak, tapi kamu tetap, karena itu hobi kamu, karena itu menyenangkan dan itu menghasilkan, ya kamu menikmati gitu ya. Dalam hal cinta ya, kalau dalam hal pekerjaan itu yang menjatuhkan kamu tuh cuman rekan kamu aja, rekan kerja. Saya lihat di sini ya, ada beberapa dari kalian tuh persaingan antara kamu dengan saudara lah, ada lah gitu ya, gitu. Sehingga mau nggak mau harus bertindak secara magic. Aduh, tapi beberapa aja. Kalau bukan kamu nggak mengalami itu ya udah bukan kamu gitu ya. Terus kalau dalam hal cinta, kamu tuh ngerasa dikuasai, kayak seseorang yang kamu fokuskan ini tuh dia berusaha banget untuk menguasai kamu gitu, dan kamu sempat terkuasai sih, dan itu ketika kamu terlena rasanya tuh semakin sakit gitu, menjalin hubungan dengan orang ini. Akhirnya membuat kamu tuh jadi trust issue gitu ya, jadi trauma, jadi nggak percayaan gitu, jadi ragu-ragu gitu. Akhirnya beberapa dari kalian yang sudah berhasil melepaskan orang lama, kalian tuh masih ada kemelekatan dalam diri yang membuat kalian tuh sulit move on, sulit untuk menerima juga yang baru gitu ya. Dan kalian yang sudah berpacaran, saya lihat di sini ada apa ya, kayak kamu tuh sudah jalin hubungan lama tapi ada rasa ragu-ragu kamu ya, kurang yakin, makanya kamu tuh sering jelus ya, kamu sering cemburuannya tinggi gitu, tapi pasangan kamu gak ngerti-ngerti gitu, gak bisa memahami gitu. Jadi kamu tuh kayak kadang suka kepoin dia lagi ngechat sama siapa, apa ya, balas-balas komen di Facebook atau Instagram sama siapa gitu. Kamu sering kepo karena kamu kayak ngerasa jangan-jangan dia ada yang lain nih gitu, karena kamu punya masa lalu mungkin di keluarga kamu pernah kamu ngelihat saudara atau orang tua kamu tuh ada yang berselingkuh gitu ya. Jadi kayak kamu tuh itu menjadi trauma gitu. Jadi akhirnya kamu tuh menjalani hubungan tuh walaupun kalian sudah berkomitmen ya, dalam perjalanan cinta kalian selama ini, kalian tuh kayak antara yakin dan enggaknya. Kalian butuh dia tuh harus bicara jujur, sedangkan dia ini orangnya sering menutupi gitu ya, ini menutupi banget, sok bijak bagi kamu ya, dia terlalu tanam wibawa, jaga image di depan kamu. Mungkin orangnya memang pendiam atau mungkin orangnya memang lebih dewasa dari kamu, tapi kamu yang kekanak-kanakan, sehingga kamu kayak karena traumatik kamu di masa kecil juga, makanya kayak kamu tuh sering ragu, sering bertanya-tanya, sering kepoin juga, sering
cemburuan juga sampai jatuhnya ke jelus. Ada yang sampai depresi gara-gara kayak mungkin sudah tingkat tinggi ya, depresi apa ya, rasa kecurigaannya yang sudah mendarah daging ya, sudah apa ya, kayak tidak mendapat jawaban yang sesuai dari pasangan ya. Kamu pinginnya dia selalu jujur, terbuka, ternyata dia tuh orangnya pendiam atau kurang terbuka orangnya kayak. Jadi kamu ngerasa dia tuh kayak ada deh yang dia tutup-tutupin. Memang dia tertutup orangnya padahal gitu. Tapi karena kamu yang terlalu punya trauma yang mendalam di masa lalu, sehingga kamu tuh kayak selalu negative thinking, overthinking gitu. Ya. Yang kalian sudah menikah, saya lihat di sini ada sesuatu yang ditutupi oleh pasangan kamu ngerasa gitu ya. Dia terlalu banyak sibuk kerjaan, dia lebih memprioritaskan karirnya, keuangannya ya, padahal anak-anak kalian membutuhkan waktu untuk bercengkrama dengan dia, atau mungkin kamu pingin bercanda gurau sekali waktulah, ciptakan momen ya, berikan kesempatan untuk kamu bisa berkumpul dengan dia, dengan anak-anak gitu, refreshing kayak gimana, bercengkrama di dalam rumah kayak gitu bersama anak-anak gitu ya. Kamu pinginnya gitu, tapi dia tuh kayak selalu aja bilang sibuk. Memang ada sih beberapa dari kalian tuh dia masih terkoneksi dengan cinta lama atau ada reunian gitu, ada beberapa dari kalian gitu ya. Jadi kayak kamu tuh mungkin pernah sekali kamu membaca chatnya ya, ketangkap bahasa ya, dia pernah ngechat sama seorang yang lain. Itu mengakibatkan konflik yang cukup lumayan besar antara kalian berdua, dan ini membuat kamu tuh kayak trauma banget, selalu curiga karena kamu ngerasa wah jangan-jangan selama ini yang gue kira tuh bener gitu, karena emang terbukti nih, gue tangkap nih chat-chatnya dia sama seorang gitu, entah temannya di masa lalu, masa kecil, atau teman sekolahnya, teman kuliahnya, teman kerjanya, pernah gitu. Jadi kamu sering ngungkit-ngungkit itu, akhirnya sampai kamu capek sendiri. Beberapa dari kalian tuh sudah lebih udahlah capek juga kalau terus-terusan fokus ke dia gitu. Kali sekali sih gue harus fokus ke diri gue sendiri juga sih. Mungkin kalian suka nonton tarot juga, makanya kalian kayak cepat teralihkannya. Dan alhasil nih ya, saya lihat di sini ya, nantinya doa kamu yang akan terjabah dalam hitungan hari ya, doa dan harapan kamu ini, saya lihat apapun kompetisi ya, pada dasarnya memang kamu adalah pemenang, akan keterusan tuh ya. Jadi kalau kamu sedang berkompetisi dalam hal bisnis atau ingin menduduki satu posisi dalam sebuah instansi atau sebuah perusahaan gitu ya, kamu punya ambisi di tempat tersebut dan sedang memiliki target, dan beberapa orang memiliki target di situ ya. Beberapa dari kalian itu ya, pokoknya kalian akan menjadi pemenang gitu ya, karena kalian punya bakat, kalian punya potensi, kalian punya kualitas, dan kalian memang layak gitu ya. Jadi ke depan saya lihat kalian akan masuk ke fase baru di mana ya ini ada perubahan besar-besaran dalam karir kamu ya, dan memang itu sudah ahlimu, jadi ya memang kamu pantas gitu ya, ada transformasi besar-besaran yang terjadi dalam karirmu yang selama ini mungkin agak sulit, kamu didepak terus, kamu disikut ya. Ada yang memprovokasi sehingga kamu tuh sulit maju, sulit menduduki posisi yang kamu inginkan. Tapi ternyata pada akhirnya memang kebenaran ya terungkap, dan kamu akhirnya mendapatkan posisi tersebut. Tapi hati-hati ya, karena orang yang sirik sama kamu tetap akan sirik. Mereka akan terus menjatuhkan kamu dengan segala cara.
Jadi hati-hati ya, sering-seringlah bersihkan energi. Beberapa dari kalian itu kedepannya untuk karir ya, bisnis yang kalian jalankan ini kedepannya akan membawa kemakmuran ya, akan berjalan panjang ini, permanen bahkan ya. Dan beberapa dari kalian yang punya bakat dalam bidang seni atau apapun bakat kalian ya, mungkin kalian adalah punya hobi di bidang kuliner atau seniman atau pekerja kantoran ya, tentang konten kreator, atau kalian adalah bekerja di bidang administratif ya. Nah itu yang ya tentang mungkin kalian adalah seorang akuntan ya. Itu ke depan nantinya nantinya akan ada perubahan kok ya. Kalian akan tetap naik posisi, kalian akan lebih berkembang lagi, dan keahlian kalian atau ternyata perjuangan kalian itu nggak sia-sia ya. Kalian nggak sia-sia. Kalian mungkin sudah khawatir bahwa mungkin saya sudah harus berpindah nih ya di bidang lain, coba-coba yang lain, tapi nggak apa-apa kalau kamu ingin explore tentang bidang-bidang lain. Kalau kamu bisa ya jalankan gitu, karena kamu tuh punya banyak potensi di sini, kamu punya banyak keahlian, kamu punya kelebihan, maksudnya ya ada keajaiban dalam dirimu. Jadi kalau kamu mau coba-coba yang lain, silahkan, yang penting tidak mengganggu aktivitas inti gitu ya. Mungkin kamu ingin kolaborasi atau ingin memperluas bisnis kamu gitu ya. Saya rasa ini akan berhasil ya, karena kamu tuh kayak orangnya sangat gemar untuk mempelajari sesuatu yang baru. Jadi nggak ada salahnya dong, itu namanya orang yang selalu inovatif gitu kan, seperti itu. Jadi ada kemakmuran, saya lihat di sini ada pencapaian yang memuaskan ya, dan ada kemenangan yang akan kamu raih ya, pencapaian target ya, sebuah kedudukan yang akan kamu dapatin, atau perkembangan atau kemajuan dan apresiasi serta penghargaan yang akan kamu dapatin di sini ya. Dan juga panen hasil menikmati hasil nantinya. Dan berjalan terus tuh pekerjaan kalian, karir kalian tuh akan berjalan terus mulus gitu, insya Allah, amin ya. Yang penting kalian tetap fokus dan terus belajar dan berinovasi gitu. Sini juga dalam hal keuangan, saya lihat di sini ya, kalau karir sudah begitu berarti kan hasil dari keuangan kalian juga pastinya panen kan gitu ya. Saya lihat di sini dalam dirimu itu ada cahaya ya, akan semakin bersinar ketika kalian ini kayak ini ya, situation is calling for you to have fight ya. Jadi ini tuh kayak kamu mulai terarahkan ke spiritualitas. Mungkin kamu merasa bersyukur ya dengan kayak hal-hal ajaib yang kamu alami gitu ya, kayak kamu nggak nyangka aja, kok bisa sih saya capai ini, kok bisa sih saya bisa berkembang ini, semaju ini, sesukses ini gitu. Jadi kamu kembali ke spiritualitas, kamu kayak merasa bersyukur, akhirnya tergeraklah kamu untuk lebih fokus lagi mendalami spiritualitas kamu, lebih meningkatkan lagi iman dan takwa kamu sebagai bentuk rasa syukur yang luar biasa terhadap Tuhan ya, terhadap ilahi Rabbi gitu. Akhirnya di sini seringnya kamu beribadah, seringnya kamu melakukan hal-hal baik ya, akhirnya kamu tuh dalam diri aura kamu tuh mulai bercahaya, menarik dan memikat hal-hal baik untuk datang ke kamu, melekat ke kamu. Jadi yang toksik tadi udah terbuang, mungkin terbersihkan secara otomatis, atau mungkin kalian mungkin kalian terpanggil untuk membersihkan energi negatif itu. Akhirnya energi kalian tuh mulai bersih dan kayak inner beauty kalian tuh keluar, kayak cahaya dalam diri tuh, cahaya positif kalian tuh mulai aktif, dan akhirnya memikat banyak orang, kayak banyak yang orang-orang yang tadinya nggak serius bekerja sama dengan kamu, atau nggak komit ya, akhirnya mulai mencari kamu lagi. Banyak kerjasama yang bakal aktif di sini ya, dengan kamu gitu.
banyak yang ingin bekerja sama dengan kamu. Ada ya, cahaya diri kamu itu memancarkan kewibawaan, kamu diangkat derajatnya, dan orang yang berdiri dengan kamu, teman aja pingin dekat-dekat sama kamu, apalagi pasangan gitu ya. Ya, jadi kalian yang masih jomblo, kalian akan dengan fokus kepada spiritualitas, dengan lebih banyak bersyukur, dengan pendalaman iman dan takwamu akan membuka inner beauty kamu, cahaya dalam diri kamu ya, sehingga cahaya positif kamu tuh mulai aktif, cakra positif ya, cakra hati kali ya, cakra ya, ada beberapa cakra yang akan terbuka di diri kamu, di dada, bagian dada ya, kalau saya lihat di sini bagian dada. Ada juga cakra mahkota ya, mulai kebuka, sehingga kamu tuh kayak mulai tajam intuisi kamu, ditangkap dong ide-ide yang masuk untuk direalisasikan, kali aja itu membawa kamu kepada keberhasilan kamu ya. Ini ada cakra mahkota yang kebuka, ada cakra di bagian dada ya yang kebuka, seperti itu ya, sehingga ya banyak hal-hal positif yang terjadi di dirimu karena kamu punya insting yang sudah tajam, dan kamu bisa mendeteksi hal-hal yang negatif maupun positif. Kamu bisa memilah dan memilih, akhirnya sampailah kamu pada titik terang dalam hidup kamu gitu. Akhirnya kayak di sini tuh bukan hanya aura kamu dalam hal-hal hubungan kerja aja, tetapi aura kamu kebuka dalam hal cinta juga ya. Jadi saya lihat di sini yang menjauh darimu akan ketarik kembali lagi mencari kamu ya, dalam hal apapun, dalam hubungan apapun, hubungan pekerjaan ataupun hubungan percintaan, yang jelas ada rekonsiliasi, jadi akan terhubung kembali, akan pulih kembali gitu ya, gitu. Jadi beberapa dari kalian yang masih jomblo mencari cinta, kalian akan bertemu dengan jodoh kalian mungkin melalui media sosial, atau ya orangnya dekat aja tapi kalian terhubung ya. Jalan kalian untuk bertemu itu dimulai dari media sosial duluan gitu ya. Untuk kalian yang sudah berpacaran lama, saya lihat di sini saya lihat ada mungkin dia sibuk ya, kebanyakan sibuk dan dalam hal karir, sehingga di sini nanti karena ada new fase ya, jadi ada perubahan yang terjadi sehingga dia tuh kayak mulai sadar diri, dia sadar akan keberadaan dirimu ya, sebelum kamu akhirnya ya, mungkin beberapa dari kalian sudah muak dengan hubungan ini, dengan komitmen ini ya, karena dia terlalu banyak diam. Jadi kalian tuh kayak mulai mau berlalu gitu ya, mulai cuek, kalian fokus ke diri sendiri, akhirnya kayak dia mulai sadar gitu, dia dapat hidayah kali ya, sehingga dia mulai sadar akan keberadaan dirimu, dan dia akan mengejar kamu kembali, atau beberapa dari kalian ini akan masuk ke fase keseriusan hubungan ya. Beberapa dari kalian akan menikah ya, dan memiliki anak yang lucu-lucu ya, anak yang menjadi sumber kebahagiaan kalian, pengikat kalian, pengikat cinta sejati kalian gitu. Dan beberapa dari kalian ini hubungan yang sedang renggang atau direnggangkan oleh orang ketiga, pihak keluarga, ada hubungan magicnya juga di sini. Ada kekuatan dalam diri anak-anak kalian, atau mungkin ketulusan kalian lah yang akan mensucikan energi-energi yang gak baik itu, sehingga apapun masalah yang terjadi dalam rumah tangga kalian ini akan terpulihkan kembali, ada rekonsiliasi ya. Jadi hubungan kalian akan semakin erat, semakin berkembang baik gitu ya. Hidup kalian akan terasa damai. Ini ada pendamaian diri ya, mungkin kalian sering
bermeditasi, mungkin kalian akan sudah sering fokus beribadah, makanya kayak mulai ada energi-energi damai dalam hidup kalian terjadi, ya. Keberuntungan berpihak kepada kalian, ya. Ini keberuntungan berpihak padamu. Jadi hal-hal yang menyakitkan itu sudah nggak bisa kena kamu lagi, hanya bisa di kulit aja, habis itu terhempaskan dengan sendirinya, karena cahaya kamu dari dalam diri itu yang akan membersihkan energi-energi yang baik yang bakal menyentuh bagian kulit kamu. Jadi nggak bisa masuk ke dalam lagi gitu, ya. Jadi ada keberuntungan berpihak kepadamu, berarti ya itu kalau yang kamu galaukan saat ini adalah masalah karir atau keuangan, itu akan pulih. Kalau yang kamu galaukan saat ini adalah masalah percintaan, itu akan ada rekonsiliasi, ada pemulihan, ada perbaikan hubungan kembali, ya. Kalian akan terkoneksi kembali, ya. Kalian yang masih mencari cinta tetap akan menemukan jodoh kalian pada waktu yang tepat. Mungkin 3 hari ke depan, ya, nih, ya, 4 hari ke depan, ya, gitu, 8 hari ke depan dalam hitungan hari, ya, gitu, ya. Mudah-mudahan sehari ke depan, ya, sehari kemudian, gitu. Lalu di sini ada pesan semesta, jika orang tuamu tidak bisa membuatmu merasa bangga, itu karena kamulah yang akan mengangkat derajat mereka. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa orang tua saya itu nggak ada yang bisa saya banggakan, mereka nggak bisa membuat saya bangga terhadap mereka gitu, kayak pandangan orang tuh saya tuh rendah karena orang tua saya nggak ada sesuatu yang bisa dibanggakan gitu, ya. Gitu. Itu tugas kamu dong. Kalau orang tuamu hanya bisa membesarkan kamu, menyekolahkan kamu, ya, menafkahi kamu, ya, tugas kamulah yang akan mengangkat derajat mereka itu. Jadi yang mengangkat derajat mereka kalian, bukan harus orang tuamu juga dong. Yang penting mereka tuh sudah memelihara kita, menafkahi kita selama ini, ya, bekerja keras untuk kita gitu. Yang penting kita bisa sekolah, yang penting kita bisa bermanfaat bagi negara, bagi diri kita sendiri, itu sudah cukup loh. Jadi kalau memang nggak ada yang bisa dibanggakan dari mereka, ya kamulah yang harus mengangkat derajat mereka gitu. Lalu jadi nggak usah sesali, ya, tentang hidupmu yang tidak ada yang menghargai. Mungkin orang-orang menganggap dirimu sebelah mata, ya, memandang kamu sebelah mata karena orang tuamu yang miskin, susah gitu, nggak ada orang tuamu bukan berasal dari seorang pengusaha kaya gitu, ya. Nggak apa-apa, ya, terima aja dan syukuri, ya. Kamulah yang harus, karena ditakdirkan oleh semesta bahwa kamulah yang harus mengangkat derajat keluarga kalian gitu. Dan ternyata memang begitu, ya kan. Mintalah kekuatan dan pemahaman, maka reaksimu akan berubah drastis menghadapi kenyataan gitu, ya. Jadi mintalah kekuatan. Kalau kamu diberikan ujian, mintalah kekuatan, gak usah minta diringankan, minta saja kekuatan, ya, dan pemahaman. Diberikan pemahaman, ya Tuhan, berikan saya pemahaman atas ujian ini, kenapa ini harus terjadi, kenapa ini kok rumit banget, kenapa ini bertubi-tubi gitu. Tolong berikan saya pemahaman, pengertian, ya, supaya saya paham kenapa ini harus terjadi dan gimana dong solusinya gitu. Kalau kita sudah paham, berarti kita akan dapat solusinya gitu, ya kan. Jadi kalau kita sudah paham, baru kita akan dipindahkan ke fase yang selanjutnya gitu, ya. Jadi kalau kamu sudah paham, ya, kamu akan lebih kuat dan reaksi kamu menghadapi segala cobaan, ujian dan kerumitan hidup itu akan berubah. Kamu akan merasa ringan gitu. Kemudian tingkat tertinggi kecerdasan manusia adalah ketika dia mengenal siapa aku
dalam kurung Tuhan. Jadi tingkat tertinggi kecerdasan manusia adalah ketika dia mengenal siapa Tuhannya, lebih mengenal lagi, ya. Paham nggak sampai situ? Berarti kalau kamu nggak kenal Tuhanmu siapa sebenarnya, ya, berarti kamu masih belum bisa dikatakan cerdas, ya. Orang-orang yang cerdas, ya, mereka akan mencari siapa Tuhan yang patut disembah. Ya, mereka, ya, orang yang cerdas itu orang-orang yang berpikir sangat kritis, sangat tajam. Mereka nggak berhenti dalam pencarian terhadap hal-hal yang masuk akal, hal-hal yang benar, hal-hal yang sebenarnya gitu. Paham ya? Ini hanya kayak kalau kamu cerdas, kamu akan paham apa maksud saya, ya, apa maksud dari pesan semesta di sini, ya. Jadi tingkat tertinggi kecerdasan manusia adalah ketika dia mengenal siapa Tuhannya gitu. Kalau kamu nggak kenal, kamu nggak tahu, ya, siapa Tuhanmu, ya, lebih dalam lagi, kamu tidak mempelajari lebih dalam, lebih luas lagi tentang pencipta alam semesta ini, ya, maka kamu belum bisa dikatakan cerdas. Kenapa? Orang-orang cerdas itu mereka mempelajari berbagai Alkitab gitu. Karena mereka terus mencari, pencarian tidak pernah berhenti sampai mereka menemukan yang masuk akal gitu, yang bisa dianggap esa gitu, ya, satu gitu, yang bisa dianggap patut disembah gitu. Jadi gimana ya, jangan menganggap apa yang kita tahu itu adalah segalanya, adalah sudah benar. Sebaiknya kita telaah lagi lebih dalam, ya, secara luas, mengasah lagi ilmu kita, ya, baru, karena ilmu itu tidak jauh dari, sangat identik dengan iman. Tanpa ilmu iman gak akan lengkap. Perihal keimanan berarti tentang pengetahuan gitu, ya, tentang kesadaran, ya. Orang-orang yang mendalami keimanannya berarti orang-orang yang selalu belajar. Jadi itu sebabnya mengapa orang-orang cerdas itu mereka mempelajari berbagai Alkitab untuk menemukan siapa sebenarnya Tuhan itu gitu. Gitu, ya. Gitu. Kamu paham kan? Jadi ternyata, ya, kita tuh belum bisa dikatakan cerdas kalau kita belum memahami tentang Tuhan, siapa pencipta kita, itu, ya. Kalau kita hanya menekuni beberapa bidang studi, ya, mau bahasa Inggris ke, mau kamu jadi guru ke, kamu sudah profesor ke, ya. Jadi gimana caranya supaya kita bisa menjadi ahli gitu, ya, adalah orang-orang yang semakin ahli dia akan semakin merasa tidak ahli gitu. Itu sebabnya kenapa orang-orang ahli masih mendalami lagi hal-hal yang lebih ke dalam gitu, maksudnya lebih luas. Mereka tuh merasa belum cukup keahliannya gitu, merasa makin bodoh gitu, masih merasa kurang, masih merasa belum ahli gitu. Ibarat padi, semakin bersih semakin merunduk. Itulah simbol dari orang-orang cerdas, orang-orang yang sudah berisi, orang-orang yang tingkat ilmunya itu sudah di level tinggi gitu, ya. Orang-orang yang bijaksana itu mereka nggak pernah menganggap dirinya tuh sudah ahli, merasa dirinya sudah pintar, sudah cerdas, enggak. Karena semakin cerdas seseorang dia semakin merasa bodoh, merasa kosong, merasa hampa, karena dia akan haus terus dengan ilmu. Pencariannya
akan semakin menggebu-gebu, karena ya dunia dunia ini sangat luas dan banyak hal yang tidak kita tahu di luar sana. Kamu mau jadi profesor pun ada hal-hal yang anak SD tahu belum tentu kamu tahu. Makanya gimana caranya orang itu menjadi yang bisa mengetahui berbagai hal di dunia ini, maka mereka tidak berhenti belajar dan mereka merasa bahwa dirinya bukan apa-apa. Semakin mereka paham, mereka semakin merasa dirinya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Jadi apalagi kita orang-orang kecil seperti ini gitu, ngapain kita harus menjustis orang, kita membandingkan diri kita dengan orang lain, ngapain kita merasa kita di bawah, ngapain kita merasa kita sudah di atas daripada orang lain, ngapain gitu. Karena orang-orang yang cerdas itu orang yang merasa dirinya tidak, dan orang-orang yang bijaksana ya, mereka merasa mereka tuh bukan apa-apa, bukan siapa-siapa ya. Apalagi kalau kita sudah mendalami spiritual, kita akan semakin sadar bahwa kita nih bukan apa-apa di dunia ini, bukan siapa-siapa gitu ya. Paham ya sampai situ ya? Mungkin kamu lebih cerdas dari saya, kamu lebih bisa mendefinisikan lebih dalam ya di versi dirimu yang lebih luas gitu ya. Saya hanya bisa menyampaikan itu sesuai dengan pemahaman dan kemampuan saya aja ya. Kalian adalah ahli, kalian adalah ahlinya, jadi saya serahkan kepada kalian untuk mendefinisikan sendiri melalui wawasan kalian masing-masing ya. Seperti itu ya. Kemudian kita cari di sini zodiak yang akan terkoneksi dengan kalian nanti adalah zodiak apa sih? Mari kita kepo. Kita ambil 6 kartu aja ya. 6 zodiak aja. Kita kocok dulu, lalu kita buka satu-satu. Bagian tengah kita ambil, bagian pinggir-pinggir 4, 5, 6. Ini ada Aquarius, Virgo, Leo, Capricorn, Sagittarius, Pisces. Itu ya. Diingat ya, di screenshot ya. Oke, kita masuk ke inisial. Inisial nama yang saya maksud di sini bukan hanya bagian depan aja, tapi bagian tengah, pinggir, samping. Ya, salah satu huruf pasti ada di antara nama kalian atau nama pasangan kalian atau orang yang kalian fokuskan. Itu anak saya tuh lagi rewel ya. Tadi itu tiba-tiba dia jatuh sendiri. Mungkin ngantuk atau dia lagi bermain sama sahabat intuisinya. Anak saya itu kan kayak bukan autis ya, dia sejak kena itu ngelihat penampakan dia langsung jadi kayak autis gitu. Aneh dia. Tiba-tiba suka, tadi tuh dia jatuh, saya dengar ada suara laki-laki yang kayak gimana ya. Jadi saya marah-marah sama anak saya yang pertama, saya pikir dia yang mendorong anak saya jatuh, ternyata nggak ada orang. Sampai saya bilang, ayo bersumpah nyebut nama Allah, benar nggak? Benar kamu, bukan kamu, soalnya tadi mama dengar suara kamu loh di sini setelah adikmu jatuh. Dia bilang, demi Allah mama, saya baru dari rumahnya bapak gitu kan, rumah bapaknya kan di sana di seberang jalan ya gitu. Terus saya bilang, tapi saya tadi dengar suara kamu loh pas adikmu jatuh. Dia bilang, enggak mama, saya baru pulang ini, saya baru sampai di rumah ini. Jangan-jangan tadi kamu yang dorong dulu baru kamu lari. Enggak, demi Allah mama, demi Allah. Ya udah, tapi saya masih yakin kalau saya masih selidiki ini. Saya tuh kalau sesuatu yang saya dengar langsung, saya tahu, saya ngerasa bahwa ada dia tadi. Tapi dia tiba-tiba muncul dari sana, kan saya di dalam kamar, anak saya jatuhnya di ruang tamu. Dia tiba-tiba muncul dari sana, dari arah rumah bapaknya gitu kan.
Saya nggak yakin, sampai sekarang saya masih nggak puas. Nah tadi pas anak saya jatuh, anak yang kedua saya itu jatuh, nah suara anak pertama saya ada di situ gitu, kayak menyuarakan gitu, kayak kayak gitu, kayak adalah kayak kaget gitu kan, suara kagetnya, atau kayak suara gimana ya, kayak jatuh gitu, bilang gitu. Makanya sampai sekarang saya masih nggak habis pikir, saya masih nggak percaya. Saya yakin anak saya tuh yang pertama tuh yang mendorong dia, soalnya nggak ada apa-apa di samping-samping, nggak ada penyebab gitu. Masa dia jatuh sampai pucat gitu kan, aneh gitu. Ya Allah, mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Nggak lagi deh, saya sudah trauma soalnya di umur 2 tahun sampai jadi kayak gitu tuh, sampai bahunya patah, tangannya patah, karena kayak dijatuhkan oleh makhluk halus gitu kan. Dan itu memang nyata ya, saya di depan dia aja dibalikin, diputar badannya sampai jatuh, padahal saya di depan dia nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba jatuh aja gitu, kayak badannya diputar gimana, membalik belakang gitu, jatuhnya ke belakang gimana ya, pokoknya aneh, susah dijelasin. Tapi itu nyata di depan saya, itu waktu di rumah bapaknya dulu. Di sini nggak pernah gitu ya, baru kemarin, baru tadi siang itu dia alami itu lagi. Saya itu sudah trauma, makanya saya berulang kali saya bilang, saya sumpahin anak saya, awas kamu ya, kalau kamu bohong kamu yang berdosa. Besok saya selidiki lagi dia, soalnya dia sudah balik lagi ke rumah bapaknya gitu. Aneh, anak saya tuh suka aneh. Jadi dia rewel banget dari tadi. Ada huruf Z, ada S, Z ya, huruf terakhir ya, Z, Z, S, M, E, A, C, U, Y, H, T, N, F, W, itu huruf kenapa ya, angka, I, G, O, Q, X, dan R. Kita cek untuk angka tanggal lahir atau usia atau angka keberuntungan. Ada angka 12, 21, 45, 39, 16, 15, 2, 7, 24, 1, 14, 20, 3, 8, 49, 35. Jadi ini tuh kalau ada 2 angka, berarti kamu mungkin sering lihat ya, nantinya kamu sering lihat 45 45, 21 21, 12 12 di waktu yang berbeda gitu ya, angka kembar. Itu sudah tanda-tanda kalian akan menuju ke perubahan, fase baru atau keberuntungan kalian. Untuk tanggal lahir itu di bawah 31 ya. Jadi ini angka 1, 14, 20, 3, 8 dan lain sebagainya, itu adalah tanggal dan tanggal lahir dia atau tanggal lahir kalian. Kalau untuk usia usia itu di atas 17. Kalau yang baru usia 15 mau ikutan silahkan ya. Ya karena ini ada angka 15 juga ya. Jadi usia itu dimulai dari 15, 16, 17, 18 sampai 40 sampai 70-an lah. Ya di sini ada 70-an enggak ada ya. Gitu. Jadi kalau yang enggak ada termasuk zodiaknya di situ yang tadi, zodiak seseorang yang kalian dealing itu enggak termasuk, kalian bisa cek dari inisial namanya atau tanggal lahirnya atau yaitu usianya. Oke. Demikian pembacaan saya, semoga resonate di kalian. Semoga terijabah yang baik-baiknya dalam hitungan hari ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada sama zodiak atau zodiak lain. Kali aja mereka sedang galau, sedang membutuhkan solusi, pencerahan, atau mereka sedang putus asa ya. Dengan membagikan video ini kepada mereka, mungkin tanpa kalian sadari kalian sudah membantu mereka untuk bangkit kembali.
kalau mereka berhasil untuk menghubungi nomor saya dan berkonsultasi. Kalau saya bisa memberikan motivasi sehingga mereka bisa bangkit kembali, ya, gairah hidup mereka muncul kembali, ya, berarti kalian itu sudah menjadi amal baik kalian selama hidup, seumur hidup, ya, bahkan ke akhirat gitu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.